Yuk. Drama cahaya dari dalam. Di kantor pelayanan pada pagi hari, semua pegawai nampak sedang sibuk di ruangan. Ada yang sedang mengurus pelayanan, ada yang mengerjakan tugas, namun ada juga yang sedang bermain Mobile Legends. Permisi, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Bu. Permisi Pak, saya mau ngurus surat izin usaha, tapi saya kurang tahu apa saja persyaratannya ya Pak. Saya bantu jelaskan ya. Syaratnya hanya kita dokumen sesuai yang dilihat di sini. Dan prosesnya bisa selesai dalam 2 hari kerja, Bu. Alas atas Pak, suratnya aja dulu, udah diserang. Ya, kan tadi kok udah saya jagain ya. Wah, cepet juga ya Pak. Ini ya untuk dokumennya. Ya, karena sekarang memang sistemnya diatur untuk mempermudah. Oh iya, syukur. By the way, itu kok malah main ML ya Pak? Pengen tahu aja sih. Oke, itu karena tugas-tugasnya sudah selesai, Bu. Bentar lagi tugas jam makan siang. Jadi untuk menghibur diri saja, Bu. Oh iya ya. Ya sudah kalau begitu terima kasih ya Pak, mohon bantuannya. Baik, Bu. Nanti saya konfirmasi kembali kalau sudah selesai ya. Baik Pak, permisi ya. Warga pun pergi dan pelayanan berlangsung hingga antrean selesai. Setelah semua warga terlayani, Pak Angga ditegur oleh Pak Darman terkait pelayanannya. Angga, kamu terlalu melayani. Nanti antrian makin panjang. Sudah biasa saja. Ya warga yang cari tahu sendiri. Darman, sesuai dengan nilai orientasi pelayanan, tugas kita bukan cuma melayani dengan cepat, tapi juga harus jelas dan ramah. Zaman dulu kita kerja jam-jam juga nggak apa-apa. Sekarang malah ribet pakai dunia segala. Wah, selamat pagi menjelang siang Pak Nopal. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Pak Billy. Yang ngurus laporan bulanan siapa aja ya kalau kita? Oh, Pak Elvin Pak, di sebelah sana Pak. Udah Pak, mari saya antar. Oh ini kenapa laporan belum jadi ya? Saya nggak mau dengar ya. Bang Alvin, kamu yang pegang kan? Saya kerjakan Pak. Tinggal ibu, ini bentar Pak. Waduh, saya kira itu tugas Angga. Saya lupa Pak. Maaf ya. Maaf. Laporan itu penting. Saya bisa kena marah nih sama atasan saya. Iya Kak. Betul nih Pak Nopal. Ini memang kurang disiplin. Sudah lama ingin bicara soal ini Pak. Tapi itu ada Bapak yang selalu mengarahkan. Tidak, kantor ini kacau Pak. Iya, memang Pak Billy. Makasih ya sebelumnya Pak Billy. Pokoknya saya nggak mau tahu laporan ini harus selesai sebelum rapat koordinasi besok. Ya, baik Kak. Ini saya baik bisa orang lain. Waktu pun berlanjut. Pada siang hari, seluruh pegawai beristirahat makan siang di kantin. Pak Anton, mau presentasi lagi tadi semua saya konten saya minggu lalu. Bahkan tabelnya juga Bapak pakai sama persis. Namanya juga berganti Pak Fauzi. Semua itu kan milik bersama. Bagian kamu belum sama presentasi juga kan? Ya udah saya wakili. Tapi mungkin kedepannya, Anton bisa setidaknya bisa izin dulu ke Pak Fauzi, biar nggak ada salah paham yang bagaimana. Ya sorry deh. Tadi juga Pak Niko presentasi idenya Pak. Idenya Pak Angga juga kan? Serius Pak Angga? Iya, minggu lalu saya bikin draft sistem tracking dokumen. Hari ini malah dipresentasikan Pak Niko. Yang klaim itu ide dia, di hadapan Pak Nova. Kenapa?
Saya juga buat SOP baru, lalu tiba-tiba dikirim panik atas nama dia sendiri. Ini harus dihentikan. Kita semua ASN punya tanggung jawab moral, bukan tempat untuk saling sikut. Waktu pun berlalu, hari berlanjut. Keesokan harinya, seluruh pegawai mengadakan rapat koordinasi bersama Pak Noval untuk membahas terkait laporan bulanan dan pembahasan hasil dan target kerja. Saya kecewa. Presentasi kemarin itu sangat mengecewakan. Siapa sih usul materinya? Saya, Pak. Tapi data dari Pak Anton dan Pak Ivo mengubahnya tanpa koordinasi dan konfirmasi. Wah, saya lupa Pak, nggak itu oke. Tapi Bu, tahu saya Pak Fauzi yang input deh. Mungkin perlu dievaluasi. Pak, saya hanya menunggu koreksi dari tim, tapi malah terus tanpa bukti seperti ini. Oh iya, itu terkait laporan bulanan. Gimana bisa telat itu? Mohon izin Pak, untuk laporan bulanannya sendiri sebenarnya masuk ke kandungan berdasarkan data. Sayangnya beberapa bagian menjadi terbengkalai karena belum diselesaikan sama yang dapat tugas Pak. Saya kemarin itu kurang tahu, Pak. Saya kira itu bagian dari tangga. Cukup, ini bukan budaya ASN yang sehat. Kita perlu berubah. Mohon izin Pak Noval, sebelumnya saya ingin mencoba membuka suara. Sepertinya kita perlu evaluasi dengan baik akhlak, bukan hanya dari hasil tapi juga cara kerja dan etika. Nah, benar itu Pak. Pertama, kita perlu jujur bahwa ada yang saling mengklaim ide. Kemudian ada rekan kerja yang sudah kerja keras tapi tidak dihargai. Kemudian ada budaya cari muka yang justru merusak kepercayaan tim. Dan juga sebagai pemimpin atau pimpinan, kita butuh keteladanan, bukan hanya teguran Pak. Maksudmu kan udah saya. Bukan seperti itu Pak. Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk bercermin. Jika kita terapkan berakhlak, kita tidak akan saling menyalahkan. Kita juga akan saling menghargai kontribusi masing-masing dan terbuka serta saling belajar. Dan sebagai pimpinan, mengakui kekeliruan adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Seperti itu Bapak. Saya setuju, Pak. Saya percaya jika kita menghidupkan nilai akhlak, semua ini bisa diperbaiki. Contohnya amanah. Jangan mengklaim kerjaan orang lain. Lalu kompeten, selesaikan tugas tepat waktu. Harmonis. Saling menjatuhkan. Loyal ke lembaga, bukan ke orang. Adaptif, juga menerima kritik. Dan yang terakhir kolaboratif, Pak. Ajak semua untuk bekerja bersama. Perubahan bisa kita mulai dari kejujuran dan keberanian. Mari kita audit ulang sistem kerja dan bagi tugas secara terbuka. Mohon maaf Pak Noval, kita semua telah saling menyalahkan. Sebaiknya mari kita benahi budaya kerja ini dengan berakhlak Pak. Saya masih ingin memberi kontribusi, tapi saya ingin ruang kerja yang adil. Saya ingin dihargai, bukan karena ketingkatan, tapi karena hasil. Sudahlah. Sementara ini kita dulu rapatnya ya. Terima kasih buat semua saran dan masukannya. Kan saya coba pikirkan lagi ya untuk hal ini. Waktu pun berlalu, hari pun berlanjut. Di minggu kemudian, kantor terlihat lebih harmonis. Pak Noval berbicara di depan semua staf pegawai. Pagi. Di sini mungkin saya mau menyampaikan beberapa hal yang penting ya. Sebelumnya saya ingin mengakui kesalahan saya. Selama ini mungkin saya terlalu fokus pada hasil, sampai lupa melihat kalian, dan lupa melihat proses. Tapi terima kasih sudah memberi masukan kepada saya. Saya janji saya akan belajar lagi untuk lebih mendengar kalian. Mohon izin Pak Noval, menyela Pak.
saya juga mau minta maaf nih Pak kepada rekan-rekan kalian. Mungkin saya terlalu cari muka, tapi saya ingin berubah Pak. Maaf Pak. Ya minta maaf juga ya Pak. Saya akan berhenti menyebar hal yang tak perlu. Saya akan lebih belajar lagi. Mohon maaf jika selama ini membuat suasana tidak nyaman di lingkungan kerja kita ya Pak. Saya juga akan berbenah Pak. Depannya saya ingin gunakan reminder untuk tugas. Tidak ada lagi alasan lupa-lupa. Saya juga akan mendalami nilai-nilai berakhlak yang ada. Saya juga ingin minta maaf ya Pak. Mulai sekarang saya akan minta izin dan mencantumkan kredit bila menggunakan kebijakan lain Pak. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Noval yang telah mendengarkan masukan dari kami. Ini awal dari tim yang sehat dan dengan nilai berakhlak. Begitulah drama dengan judul Cahaya dari Dalam. Ketika jabatan tidak lagi jadi alat untuk menekan, ketika kejujuran lebih kuat dari taktik menyenangkan, dan ketika kita bekerja dengan akhlak, bukan hanya target, di sanalah ASN sejati lahir.